Selamat pagi, Pak Pawi. Perkenalkan nama saya Brenda Syafia Rusmana, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Service Oriented DSS. Jadi, Service Oriented sendiri itu adalah sebuah model DSS di mana semuanya itu berfokus pada layanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam Service Oriented DSS diantaranya adalah jika kita menggunakan service oriented, maka kita harus ketahui bahwa datanya akan bersifat agile. Karena apa? Karena service itu dijalani sesuai dengan jangka operasional dari perusahaan. Maka data dan informasi itu akan selalu terbarui dan selalu berubah. Dan maka dari itu, untuk service oriented DSS sendiri harus memiliki kapabilitas analisa yang mencukupi. Nah, eh, service oriented DSS itu dia biasanya itu harus memiliki beberapa sifat diantaranya reusability, jadi bisa digunakan dalam berbagai situasi, substitutability, jadi kalau misalnya ada bagian dari service atau bagian dari DSS yang kurang optimal, masih bisa digantikan oleh hal lain, karena kan service harus bersifat berjalan terus-menerus. Lalu extendability dan scalability, jadi di mana ketika perusahaan itu ingin ekspansi ke skala lebih besar ataupun menyangkut pihak menghubungkan perusahaannya dengan pihak-pihak baru, itu service oriented DSS ini masih bisa memberikan hasil analisa yang optimal. Dan tentunya masih banyak lagi. Namun secara proses, service oriented DSS itu kita bisa lihat dari gambar di bawah ini. Nah, untuk semua data yang dianalisa di DSS itu pasti memiliki sumber. Nah, di sini adalah information sources, diantaranya dari ERP, legacy, POS, OLTP, dan juga data-data eksternal. Nah, semuanya ini information sources berasal dari adanya uh, aktivitas bisnis. Jadi ERP ini kan biasanya bersifat real time dan ada juga yang berasal dari repository, yaitu dari data-data yang sebelumnya memang sudah disimpan oleh perusahaan. Nah, di sini nanti melalui ETL akan dilakukan manajemen data. Nah, di manajemen data ini biasanya dia akan ada kerjasama melalui dengan server dan juga perangkat-perangkat lunak. Nah, di sini data itu akan terorganisir, disimpan di dalam warehouse dan digabungkan dengan metadata. Jadi di sini tuh nanti data itu akan diproses dari raw data menjadi data yang lebih siap untuk dianalisa, seperti tidak redundan dan memiliki sifat yang valid. Nah, data-data yang sudah diolah dan sudah um, rapih dan siap untuk digunakan, itu akan diberikan kepada berbagai macam service yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Misalnya ada di contoh ada marketing, engineering, finance, dan masih banyak lagi. Nah, jadi nanti mereka itu akan menerima data yang relevan bagi mereka. Mereka bisa menggunakan data itu untuk menjalani service setiap divisi mereka. Nah, nanti data yaitu setelah mereka gunakan, biasanya akan ada tampilan atau visualisasi dari data tersebut. Nah, setiap beda divisi itu bentuk visualisasinya tentunya akan berbeda. Misalnya dalam marketing itu dia akan dalam bentuk report, ataupun untuk engineering dia bisa melihat dashboard dari perusahaan. Dan itu masih informasinya itu sudah mulai terorganisir, sudah mulai di-manage di bagian sini. Lalu, ketika misalnya informasinya sudah di-manage, tentunya informasi-informasi tersebut harus terus diolah untuk membuat sebuah decision. Nah, berdasarkan informasi tersebut, melalui proses data mining, text mining, simulation, automated decision system, itu dia akan membuat serangkaian keputusan berdasarkan faktual dari apa yang terjadi di service sebuah perusahaan. Jadi sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih.